Si pria tangguh mengawali harinya di tempat tidur, dan melihat pakaian kulit hitam di sampingnya, kau pasti tahu korban pertama sudah tumbang. Dia terbangun dengan bingung. Wah, kenapa aku ada di hotel? Kenapa bukan di kasurku sendiri? Sambil menoleh ke samping, dia bergumam, wah, apa yang dilakukan gadis liar nan cantik ini di sini? Apa semalam segila itu? Tiba-tiba, Jiao Jia menelepon ponselnya, dan dia segera teringat kalau ini adalah gadis yang menolaknya saat masih mahasiswa baru, dan gadis itu ada di sana. Hei, kenapa diam saja? Kau merasa sangat keren? Ya, apa kau tidak marah? Aku akan menghabisimu. Sang protagonis benar-benar bingung. Ada apa dengan gadis gila ini? Padahal dia sudah memblokirnya di WhatsApp, tapi kenapa sekarang bicara seolah-olah mereka masih berhubungan? Dia mengecek ponselnya dan menyadari bahwa tanggalnya kembali ke masa lalu. Ya, reinkarnasi yang terkenal itu. Jiao Jia ini bicara soal Jian Cheng. Kau terlalu lambat memberi hadiah, itu sebabnya kau tak pantas mendapatkan cintaku. Sekarang, pergilah karena kau membuat situasi jadi aneh. Sang protagonis hampir saja bergabung dengan kelompok orang botak, menjambar rambutnya sendiri karena marah. Dulu dia pikir gadis itu mencintainya dan mereka akan bersama selamanya. Namun, kembali ke situasi sekarang, dia menerima pesan yang sudah dia duga. Seperti biasa, dia meminta hadiah dengan drama yang sama. Dulu, dia buta karena cinta dan tak menghargai diri sendiri. Tapi di kehidupan ini, dia akan menghargai dirinya. Dan dengan itu, dia berkata, Jiao Jia, kita putus. Dia yang bingung ingin tahu, Cheng, apa yang kau bicarakan? Kawan, kau pikir kau bisa memutusiku? Dia menjawab, apa kau gila? Aku bisa memutuskanmu kapanpun aku mau. Sampai jumpa. Gadis itu menuntut alasan atau dia akan marah. Sang protagonis hanya bila mereka tidak cocok. Begitu saja. Dadah. Namun, gadis itu yakin pria itu akan kembali memohon ampun nanti, dan lebih baik jangan menangis di kakinya. Oh, wow. Sang protagonis mengungkap bahwa di kehidupan lalu, dia menyelingkuhinya 2 kali. Kasihan sekali, dia benar-benar seorang pria yang dikhianati. Lalu, protagonis sebenarnya muncul, kan? Sistem yang terkenal itu. Sang protagonis mendongak dengan wajah seperti orang yang ditelantarkan di supermarket oleh ayahnya, ingin tahu apa maksud semua ini. Dia bangkit untuk melihatnya. Kita lihat si pria tangguh ini berusia 18 tahun tapi terlihat seperti 85. Wah, hidupnya sudah tereset. Apalagi yang dia butuhkan? Tapi sekarang dia akan menghasilkan 0,10 sen per detik atau $8.000 sehari. Si pria tangguh bersemangat karena sistem ini membayar per detik. Dia tak perlu melakukan apapun. Terlebih lagi, dia menerima paket pemula, dan saat dia membukanya, sebuah bata kuning jatuh ke meja. Isinya 10 juta modal awal, sebuah mobil, dan kemampuan memindai pertemanan orang. Bagian uangnya cukup jelas, tapi dia tak mengerti apa itu analisis pertemanan. Hei, seniman, apa kau menggunakan seluruh tenaga untuk menyerangku dengan kilauan putih itu? Pergilah, Patua. Dan sang protagonis langsung menguji analisis pertemanan ini. Nama gadis tangguh itu adalah Yuer Kong. Wah, nama yang aneh. Umur 25 tahun, tinggi 1,5 meter, dan terlihat seperti 93. Boom, kita mulai dengan sesuatu yang luar biasa di sini. Selain itu, tingkat pertemanannya di angka 60, tergolong normal. Namun, sang protagonis tidak mengerti apa arti nilai privasi yang tertulis di sana. Dia memutuskan untuk mengeklik dan mengetahui bahwa itu adalah jumlah orang yang pernah berinteraksi dengan orang tersebut dalam hidupnya. Wah, ini impian para pengikut pola pikir reptil, kan? Dan sang protagonis bingung. Jika itu berarti jumlah orang yang pernah bersamanya dan angkanya 1, berarti dia yang pertama. Lalu kita melihatnya memanggil si bodoh Jiao Jia di bar, dan jelas dia tidak menjawab. Benar-benar, tak ada yang tersisa untuk si beta, tapi dia menemukan gadis tangguh itu sedang menangis juga. Mereka berdua sudah minum cukup banyak, dan mungkin itu sebabnya meski pertemanan rendah, mereka berhasil mencetak gol. Di momen ini, si gadis terbangun dengan bingung dan takut. Jelas saja, kan? Ada psikopat yang menatapnya seperti anjing mengincar ayam di pasar, dan dia bertanya kenapa pria itu hanya berdiri di sana seperti orang aneh. Apa dia menyesali sesuatu atau tersenyum? Pria itu berbalik dan berkata bahwa sebenarnya dia sedang mengenang apa yang terjadi. Gadis itu ingin tahu kenapa dia mendesah di tengah malam. Bicara soal keberanian, dia bilang dia menyesal tidak bertemu dengannya lebih awal. Dan anehnya, sistem memberinya kemampuan lidah cepat level maksimal. Ini meningkatkan kekuatan semua sel otot di lidahnya dan memberinya kelenturan serta kekuatan yang tak tertandingi. Rupanya, kita menemukan sistem kecil milik PDD, dan si bocah memutuskan untuk menguji kemampuannya di sana. Dia menggunakan otot terkuat di tubuhnya, dan sepertinya itu rahasia karena si gadis bilang dia pandai berciuman. Benar-benar berbeda. Kalian mulailah melatih lidah kalian. Bagaimana cara melatihnya? Semoga beruntung. Setidaknya sang protagonis sudah sarapan, dan beberapa saat kemudian, dia terbangun di tempat tidur dengan uang di sampingnya. Apa yang terjadi? Dia sama bingungnya denganku, bertanya-tanya apakah dia diperlakukan seperti itu. Gadis itu bahkan meninggalkan 10.000 yuan dan bilang malam itu sangat berharga. Sang protagonis berpikir bahwa gadis gila ini baru pertama kali melakukannya dengannya dan bahkan membayar. Dia benar-benar tidak waras. Sayang sekali dia tak bisa mendapatkan nomornya. Lalu dia melihat kartu kritikal yang dia menangkan tadi memiliki peluang melipat gandakan pengeluarannya antara 1 hingga 50 kali selama di bawah 100.000 koin Tiongkok yang tidak seberapa. Sang protagonis sangat bersemangat karena dia dikirim kembali ke masa lalu dengan sistem ini. Dia ingin menjadi taipan di dunia ini. Bagusnya adalah karena dia di masa lalu, dia tahu perusahaan mana yang akan menonjol. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan cukup uang untuk membeli saham di perusahaan rintisan itu. Pernahkah kau melihat beruang yang diam di depan air menunggu ikan lewat? Itulah versi manusianya. Gadis seksi di samping mobil mewah yang menunggu pemiliknya datang. Sang protagonis sedang memikirkan real estate, mencari uang, dan lainnya ketika tiba-tiba si pemburu mengirim ciuman menanyakan apakah ini mobil si
tampan. Sang protagonis menoleh dan berkata, "Bung, si gila sudah tiba." Dia menjawab, "Ya, ada apa?" Gadis itu belak-belakan dan langsung bertanya, apakah dia bisa mengantarnya ke tempat tertentu karena dia harus segera pulang. Itu karena di aplikasi tertulis pipa dapurnya mampet semua. Yang satu ini benar-benar langsung. Sang protagonis mengaktifkan pemindai pertemanan. Dia melihat namanya adalah Chen Lieki, tapi privasi gadis itu di angka 28. Wah, meski pertemanannya 90, gadis ini, katakanlah, sangat mudah diakses. Bahkan, sang protagonis terkejut dan bingung dengan pertemanan 90% itu. Agak berlebihan untuk orang yang baru bertemu. Dia mengabaikannya dan masuk ke mobil dengan bingung. Dan wah, lalu dia benar-benar menghajarnya. Dia bilang sudah ada 28 saudara yang membersihkan pipa dapurnya, jadi dia bisa memanggil yang berikutnya lain kali. Apa-apaan, dia bahkan meninggalkannya dalam kepulan asap. Si bodoh, itu di sana ingin tahu bagaimana dia bisa tahu soal 28 mantan itu. Dia sedih, berkata tak setiap hari bertemu orang tampan kaya. Saat seorang pria tua di dekatnya mendengar ucapannya, dia menghampiri. "Oh, nona muda, kudengar kau punya masalah dengan pipamu. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku punya pengalaman profesional 30 tahun. Namun, dia menyuruh si mesum itu menjauh darinya. Pak tua itu bingung. Wah, oh, nona muda, bocah imut itu tak akan bisa memperbaiki pipamu. Aku bisa mengatasinya. Lieki menyuruh si brengsek itu pergi karena dia mengganggunya sementara orang-orang di sekitar tertawa. Pak tua itu tidak mengerti kenapa, dan seseorang berkata, "Hei, Pak tua, kau tidak paham. Bukan pipa itu masalahnya. Bukan, dia. Ingin mereka membereskan hal lainnya." Dia melihatnya, berpikir, wah, anak muda zaman sekarang geraknya cepat sekali. Sementara itu, dia menendang seperti orang bodoh, dan sekarang sepatunya rusak. Di saat yang sama, protagonis kita sudah sampai di agen real estate. Dia memarkir mobil mewahnya, tapi pria di sana berpikir, datang lagi anak-anak yang membawa mobil ayahnya hanya untuk berkeliling mengganggu semua orang di sini. Sang protagonis keluar dari mobil seperti figur aksi Max Steel dalam pose itu, dan gadis di resepsionis melihat pria itu menatap, artinya dia harus menangani ini sendirian. Dia agak tidak percaya diri, tapi memperkenalkan diri sebagai Nona Xia dan bertanya bagaimana dia bisa membantu. Sang protagonis meminta seember kentang goreng. Jelas bercanda, kan? Si brengsek ini di sini untuk melihat rumah. Jadi ya Tuhan, apalagi yang akan dia lakukan di agen real estate? Gadis itu bersikap manis, menunjukkan semuanya padanya, sementara pria yang mengabaikannya tadi meminta maaf pada gadis malang itu. Dunia bisnis itu kejam, dan pertama-tama, dia harus belajar menyaring klien. Saat ini, dia menunjukkan salah satu rumah terbaik dan paling ringkas. Harganya cukup, masuk akal, dan itu salah satu model populer. Bagaimana menurut Anda, Tuan? Namun, dia menyuruhnya mengabaikan yang itu, karena dia tertarik pada rumah yang mendekati 1 juta. Gadis itu mulai mencari-cari sambil berkata dia mengerti, tapi ingin tahu apakah dia punya preferensi. Dia bilang dia ingin yang mudah disewakan. Dia tidak ingin yang belum selesai, dan renovasi rumah yang bagus juga bisa. Sang protagonis menyadari dari keraguannya bahwa dia tampak agak baru di tempat ini. Meski komunikasinya dasar, bagusnya adalah dia belum punya taktik penjualan, jadi semuanya terasa tulus. Xia berusia 19 tahun, tinggi 1,73 m, dan penampilan 90. Wah, semua orang punya tubuh 90 dan 92, kan? Yang satu ini sedikit di atas itu. Selain itu, sekarang privasinya, yang berubah menjadi pasangan dari masa lalu, adalah 0. Dia lalu menunjukkan beberapa rumah kecil kepada bocah itu, semuanya antara 800.000 hingga 1 juta. Masalah bagi Jiang adalah dia tahu sistem serangan kritikal tidak aktif di atas 1 juta, artinya harus tepat di bawah itu. Dia bertanya apakah dia ingin pilihan lain sementara dia mencoba mencari cara bagaimana dia bisa mendapatkan beberapa yang sedekat mungkin dengan 1 juta untuk memastikan serangan kritikal. Untuk itu, dia bertanya apakah mereka bisa menegosiasikan properti yang mendekati 1 juta. Jika dia bisa menurunkan harga masing-masing menjadi 1 juta, dia akan membayar kelimanya sekarang juga, secara tunai. Gadis itu agak terkejut dia akan membayar semuanya sekaligus, dan dia bilangnya, dia bayar sekarang dan akan memintanya mengelola sewa kelima rumah itu. Gadis cerdik itu tahu bahwa komisi, ditambah apa yang akan dihasilkan setiap bulan dari mengurus 5 rumah, akan sangat bernilai. Jadi dia bilang dia akan melakukannya sekarang. Sementara itu, si bodoh yang mengabaikannya tadi bersembunyi di pintu, ingin tahu kenapa bocah aneh ini punya begitu banyak uang. Sejam kemudian, manajer muncul mengatakan bahwa kontrak untuk 5 rumah itu sudah selesai, dan si gadis akan mengambil komisi 2%. Sang protagonis bilang sempurna. Dia mempercayai Xia untuk mengelola semuanya, dan akan menelepon di masa depan untuk pembelian baru. Gadis cerdik itu sangat terpikat karena meski hanya 2%, dia akan menerima uang dalam jumlah yang tidak masuk akal. Saat ini, serangan kritikal aktif, dan jelas, dia mendapat banyak 50x, 40x, jika dia membeli. Yang seharga 800.000, total selisih perkaliannya akan sangat besar. Selain itu, levelnya naik karena telah menghabiskan sejumlah uang dan sekarang menghasilkan 0,8 yuan setiap detik. Sang protagonis memutuskan jika sistem akan memberi hadiah seperti ini, dia harus berbelanja lebih banyak lagi. Langsung saja, dia memanggil Xia mengatakan ingin bicara dengannya. Tapi dia mengatakan ini sementara si gadis membayangkan dia bilang bahwa ini bukan terakhir kalinya. Gadis itu menggigit jarinya. Apa yang tidak dilakukan kapitalisme pada pekerja yang baru
baik ya? Oh, malang sekali. Dia di sana menderita ilusi mental hanya karena menghasilkan sedikit uang. Namun, meski begitu, dia ragu-ragu. Gadis ini berjiwa stoik. Dia memberitahu protagonis kita bahwa mungkin malam ini jangan dulu. Mereka harus saling mengenal lebih baik. Dia, bagaimanapun, bingung, ingin tahu apa yang dia bicarakan. Dia hanya menanyakan nomor rekening banknya. Gadis itu ingin tahu kenapa. Dan dia menjawab bahwa dia adalah bintang keberuntungan dan dia ingin kesempatan untuk bertemu dengannya lagi di lain waktu. Semua ini karena dia menerima 50 likes di sana, kan? Tapi jelas, gadis malang itu berpikir lain. Beberapa menit kemudian, dia mengiriminya lagi. 35.000 koin Tiongkok dan mengirim tarian K-pop dengan tangan di atas kepala. Aku tidak tahu kekacauan macam apa ini. Gadis malang itu memberinya keuntungan lebih dari 200 juta. Jadi, itu sangat masuk akal. Pertemanan sekarang naik menjadi 85 dan si gadis garang menunjukkan kode QR. Pikirannya sudah berubah, kan? Sekarang dia siap untuk makan malam-malam ini. Dan sang protagonis menyadari ada kenaikan dari 50 ke 80. Jelas, dunia milik orang kaya. Dia bertukar WhatsApp dan si cerdik itu sudah dalam kegilaan. Sekarang membayangkan dirinya di rumah jagal dan berpikir mungkin jika hari ini, itu tidak akan secepat itu. Sementara itu, sang protagonis di sisi lain sudah berpamitan, mengatakan mereka akan bertemu lagi. Namun, dia tambah agak bingung, kan? Dia pikir pria itu akan mengajaknya melakukan sesuatu, tapi dia hanya di dalam mobil mengucapkan sampai jumpa. Wah, sang protagonis ada di rumah. Dia punya ayah dan ibu. Oh, sebuah kelangkaan dalam cerita-cerita seperti ini. Biasanya, orang tua sudah meninggal selama 15 tahun. Ibunya memotong semangka untuk si bodoh dan ayahnya ingin tahu kenapa dia tidak pergi dharma wisata kelulusan sekolah. Dia bilang ingin mengunjungi Shanghai karena dia terpikir untuk masuk universitas di sana. Wah, ayahnya dermawan. Hanya bilang itu tidak masalah. Dia akan mentransfer uang untuk perjalanan itu. Sementara ibunya menyuruh untuk tidak memanjakan anak itu seperti itu atau dia akan menjadi anak mami dan tak ada gadis yang mau padanya. Sang protagonis berpikir bahwa mungkin ini yang mempengaruhinya di kehidupan lalu hingga dia menjadi bodoh, kan? Dia dulu seorang beta. Namun, kali ini dia menjamin dia akan mendapatkan menantu yang baik. Keesokan harinya, kita berada di pesawat dan sang protagonis sedih karena dia membeli kelas ekonomi sebab semua kursi sudah penuh. Dia baru saja akan duduk ketika tiba-tiba dia tidak sengaja menabrak seseorang. Namun, seperti biasa dalam cerita ini, ada gadis cantik di mana-mana. Jelas dia adalah korban lainnya. Nama gadis ini adalah Jo Ying dan protagonis kita menjelaskan bahwa ini kursinya. Dia bilang itu sebuah kebetulan dia ada di dekatnya dan kau menoleh. Dan wah, putriku memakai baju tipis. Apa itu? Keduanya sedang mengobrol ketika si beta terkenal muncul memanggil gadis cantik itu dan mengatakan sebuah kehormatan bisa bepergian bersamanya. Ini akan menjadi perjalanan yang luar biasa. Sang protagonis telah mengambil kursi jendela tapi menyuruh Jo Ying untuk tetap di sana. Namun, si beta tidak akan membiarkan ini berlalu. Dia berkata, adik kecil, kursi itu untuk wanita. Kau tidak bisa bertukar kursi begitu saja di pesawat. Sang protagonis, bagaimanapun, mengatakan mereka bersama dan tidak perlu memberinya informasi apapun. Sementara itu, dia duduk. Tapi penggemar VTube itu tidak berhenti, kan? Dia berkata, hei, Nona, apakah Anda pergi ke Shanghai? Tidak, ayolah. Di tengah udara, dia akan melompat dari pesawat, membuka parasut, dan mendarat di tempat lain. Dia tidak pergi ke Shanghai, brengsek. Dia benar-benar mengabaikan si beta malang dan ingin tahu apa yang akan dilakukan Jian Cheng di Shanghai. Gadis itu pergi untuk bekerja. Pria itu bilang tidak ada yang istimewa, hanya perjalanan biasa. Dia bilang itu bagus untuk mengambil liburan. Pria malang itu hanya duduk di sana di sudut sambil berkata dia juga menghabiskan 1 tahun di Shanghai dan tahu ada banyak penipu di sana. Akan baik baginya untuk berhati-hati agar tidak terjebak perangkap hotel. Selain itu, dia bilang dia menginap di hotel yang sangat bagus yang sudah menyiapkan segalanya untuk mereka. Dan jika dia mau, dia bisa membiarkannya pergi ke sana. Namun, jelas, Jo Ying hanya melihat keluar jendela, benar-benar mengabaikannya. Dalam hal ini, Jian Cheng berkata, teman, kau bisa santai. Oke, aku sudah menyewa taksi di sana. Dia bersamaku, jadi kau tidak perlu khawatir. Tapi Jian Cheng tidak berhenti di situ, kan? Dia sekarang melihat kesempatan untuk mempermalukan bocah kita dan ingin tahu di hotel mana dia menginap. Sang protagonis bilang itu di tempat bernama Aman Yang Yun. Seketika, bocah itu ketakutan. Sepertinya itu adalah resor yang sangat mahal untuk dipesan. Segera, pria itu bilang itu aneh. Jika dia berada di hotel sebagus itu, kenapa dia naik pesawat kelas ekonomi? Dia pernah menginap di tempat itu juga, dan biasanya mereka tidak menjemputmu di bandara. Sang protagonis bilang dia menyewa villa di sana, dan pria itu tampak sedikit terkejut. Jo Ying tahu biayanya sekitar 80.000 semalam. Dia tidak menyangka pria itu sekaya itu. Pria itu menjawab bahwa dia tahu betul bahwa sebenarnya gadis itu jauh lebih kaya. Itu karena di sekolah, dia tidak hanya terkenal tapi juga salah satu yang tercantik. Dan ya, semua orang tahu setiap kali dia dijemput, itu selalu dengan mobil mewah. Selain itu, dia adalah tipe yang kebanyakan pria tidak punya keberanian untuk menatap matanya. Namun, dia selalu diam, belajar. Tapi saat itu, sang protagonis hanya peduli pada Zhao Jia, kan? Sampai diselingkuhi, dia benar-benar bodoh. Dan sepertinya keluarganya sedang mengalami masalah karena dia bilang dia bukan lagi gadis kaya generasi kedua itu. Sang protagonis menyadari suasana berubah jadi suram, memutuskan untuk mengganti topik dan mereka mulai bicara soal masa sekolah. Segera, setelah dia teralihkan, dia menyadari suasananya lebih santai dan dia memutuskan untuk memeriksa apa yang penting. Statistik si gadis. Umur 18 tahun, tinggi 172, penampilan 96, tubuh 96. Wah, gadis-gadis ini sudah mencapai batas maksimal skala. Aku ingin tahu apa arti 100 dari 100 bagi si seniman. Dan yang membuat sang protagonis terkesan adalah
adalah dia sudah punya 75 dalam pertemanan. Mungkin dia sudah memperhatikannya di sekolah dan dia tidak tahu. Itu agak aneh. Anak-anak itu sampai di bandara ketika tiba-tiba, "Wah, Nona, kau datang menjemputnya dengan pakaian itu. Kurasa kau mengenakan seragam profesi yang salah, tapi okelah, ya, dia ada di sana untuk menjemputnya. Hari ini, dia akan menjadi sopir pribadinya." Sang protagonis berkata bahwa Hotel Aman Yang Yun sangat profesional. Aku melihat keprofesionalan mereka. Jadi, bocah kita ingin tahu di mana Jo Ying akan menginap dan dia bilang dia ada di rumah teman yang arahnya berlawanan, jadi dia akan naik taksi saja. Namun, dia bilang tidak mungkin, menyuruhnya masuk ke taksi dan mereka akan mengantarnya ke sana. Sementara itu, Jian Cheng bersembunyi di sana dengan marah mengatakan bahwa si cantik ini tidak boleh menderita di tangan bajingan seperti itu. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di tempat Jo Ying akan menginap dan dia meminta kontak bocah kita. Dia menyuruhnya jangan melupakan janji itu lalu memindai kodenya. Rupanya, Jian Cheng sedang mengawasi untuk mencari momen mempermalukan si bocah, tapi sekarang dia sudah meninggalkannya di sana, kan? Tak banyak lagi yang bisa dia lakukan. Setengah jam kemudian, protagonis kita berada di rumahnya berpikir bahwa itu benar-benar pilihan yang sempurna. Dia memutuskan akan mandi ketika tiba-tiba si gadis garang datang untuk membantu. Bingung, dia bertanya apakah layanannya selengkap itu. Gadis itu berbalik menyuruhnya untuk bangun menghadapi kenyataan. Dia di sana hanya untuk menggosok punggungnya. Pria itu masih merasa itu agak aneh, kan? Dia baru saja akan bilang itu tidak perlu. Tapi gadis itu, dengan sarung tangan kecilnya, terus menyuruhnya mendekat karena ini bagian dari perawatan. Si bajingan itu sudah duduk di sana, kan? Berpikir itu benar-benar nyaman. Belum lagi penampilannya sangat bagus. Jika ada layanan khusus, dia tidak akan pernah mengeluh. Imajinasi liar berjalan, kan? Dia sudah membayangkan gadis itu menawarkan layanan tambahan. Dia bertanya kenapa pria itu tampak seperti terbakar. Apakah suhu airnya terlalu tinggi? Sementara dia hanya ingin mengerti bagaimana dia bisa tetap tenang dalam situasi ini. Dia menyuruhnya bercerita sedikit tentang rutinitasnya untuk membantunya rileks dan gadis itu bilang malam ini akan ada resepsi untuk acara VIP dan ingin tahu apakah dia ingin berpartisipasi. Dia bertanya apa alasannya dan gadis itu bilang beberapa anggota Platinum sedang melelang perhiasan. Dia ingin tahu apakah ada pakaian khusus dan gadis itu bilang tidak, pergi saja ke sana, tak perlu terlalu mewah. Pada saat itu, kita melihatnya datang bersama bocah kita dan mengatakan bahwa dia berada di Villa Titanium. Jadi mereka harus menghormati anak itu. Dia berpamitan pada bocah kita menyuruhnya menikmati diri sendiri dan pergi. Wah, mereka benar-benar tidak melumpuhkan korban. Kita bahkan tidak tahu namanya. Tidak ada pertemanan, apa-apaan itu, beritahu kami. Berjalan menyusuri koridor NPC. Dia melihat sekelompok orang di sana bicara soal 5 juta, 4 juta, lelang sedang berlangsung. Rolex emas, semua orang bersemangat berteriak memberikan tawaran. Dan sang protagonis yang datang dari masa depan tahu harganya akan naik banyak. Jadi, dia turun tangan dan memasang tawaran 15,5 juta. Namun, orang-orang tidak akan melepaskannya begitu saja. Seseorang menaikkannya menjadi 16, 17, 18. Orang-orang terkesan bahwa anak berumur 18 tahun itu, bocah kita, benar-benar berani menawar secara agresif. Patua itu mengetuk palu 3 kali di angka 18 juta dan dengan itu, terjual. Pada saat itu, beberapa pria unik muncul, kan? Memperkenalkan diri sebagai Wang Zheng dan Qin Fan. Sang protagonis merasa itu agak mencurigakan, kan? Apa yang diinginkan anak-anak kaya dari Shanghai ini darinya? Bocah pirang itu, yaitu Qin Fan, berkata, dia adalah penawar nomor 8 dan menginginkan jam tangan itu. Tapi rupanya, si bocah sangat menyukainya. Apakah dia seorang ahli jam tangan mewah? Jian bilang dia bukan ahli dan tidak mempelajarinya. Faktanya, ini pertama kalinya dia membeli satu karena dia ingin mencoba sesuatu yang baru. Pria itu bilang itu gila. Orang macam apa yang membeli jam tangan seharga 18 juta untuk pertama kalinya? Orang seperti itu, dia seharusnya pernah terlihat di sekitar. Bocah kita bilang itu karena dia baru saja tiba di Shanghai untuk kuliah. Pria itu terus memujinya mengatakan bahwa saat dia berusia 18 tahun, dia tidak akan punya keberanian seperti itu. Dan kemudian dia memberitahu bocah kita bahwa mereka harus nongkrong saat punya lebih banyak waktu di masa depan. Pria unik ini, ya, entahlah, dia bersikap sangat baik. Kau tahu, dunia milik orang yang cerdik. Jadi, jika kau tidak cerdik, kaulah si bodoh. Dalam obrolan kecil dengan pengeluaran jam tangan ini, dia menaikkan level sistem lagi dan sekarang menghasilkan 1 yuan per detik. Dia tahu bagi banyak orang, itu adalah uang yang mengubah hidup. Namun, baginya, yang ingin menjadi taipan, itu belum seberapa. Saat dia menaiki tangga, dia melihatnya, Yu Erkong, yang dia panggil Xiao. Xiao, panggil saja dia Xiao Xiao. Itu lebih baik pokoknya. Dan si gadis garang itu sudah berdandan rapi dan mengenalinya, berkata dia adalah laki-laki dari malam itu. Dia bilang memang benar, dia adalah salah satu teman terbaik yang pernah dia miliki. Malam itu luar biasa dan dia bahkan dibayar. Gadis itu, bagaimanapun, mencengkeramnya sambil berkata dia marah. Dia pikir dia sedang membantu siswa miskin berusia 18 tahun, tapi rupanya, dia memiliki uang. Namun, si gadis garang itu kini menyerangnya, melingkarkan lengan di punggungnya, dan mengatakan bahwa dia benar-benar seorang mahasiswa. Dia butuh pelajaran baru dan baru saja menyewa villa di area ini. Mengapa mereka tidak pergi ke sana nanti? Apa ini? Gadis itu mengalami sedikit masalah kontrol motorik pada lidahnya dan dia bilang dia sudah minum banyak, jadi pria itu harus berusaha keras. Wah, tapi saat itu, seseorang menyuruh Xiao untuk diam. Itu adalah pria bernama Jian Yu, mantan tunangannya. Dia bilang dia tidak akan membiarkan wanita itu melakukan apapun, tapi
Tapi dia membalas bahwa apa yang dia lakukan bukan urusan pria itu. Dia mencengkeram dengan gadis itu dengan peringatan ala beta bahwa apapun yang terjadi, mereka akan tetap menikah. Wah, tapi dia bukan beta biasa karena gadis itu berkata tidak mungkin dia akan menikah dengan seseorang yang bermain-main dengan temannya. Namun, pria itu menunjuk ke wajahnya dan memperingatkan bahwa pesta pertunangan sudah terjadi dan keluarga sudah setuju. Apapun yang terjadi, dia akan dipaksa menuju altar. Wah, tapi dia bilang pria itu menjijikan dan hanya ingin menjadikannya kedok sementara dia pergi bersenang-senang dengan pria dan wanita lain. Pria itu memutuskan untuk memanfaatkan 100% populasi yang tersedia. Saat itu, sistem memberikan dua pilihan kepada karakter utama kita. Dia bisa pergi dan menerima kostum kura-kura ninja atau dia bisa menampar pria ini 2 kali, mendapatkan peningkatan fisik 3 kali lipat dan kartu nasib buruk. Jian Chen berkata dia tidak akan menjadi pengecut di kehidupan ini. Ketika sistem mengatakan bahwa peningkatan ini bisa memperbaiki hal-hal seperti kecepatan, kekuatan, dan kemampuan pemulihan, dia segera memberikan tamparan pertama kepada pria itu. Dia bahkan mengumpulkan aura dengan mengatakan bahwa si pria kehilangan semua haknya ketika dia mengkhianati gadis itu. Jadi lebih baik dia pergi dari sana dan memberinya tamparan lagi. Ada apa protagonis? Apakah kamu akan menginjak tengkorak pria itu? Tenang saja, kamu akan ditangkap, kawan. Dalam kejadian ini, dia juga mendapatkan 10% lebih banyak persahabatan dengan gadis garang itu. Sementara itu, staf hotel lainnya datang untuk menangkap pria itu, yang sudah babak belur. Dia memanggil polisi karena dia diserang, tapi pihak hotel tidak ingin memanggil polisi. Ada terlalu banyak orang kaya di sini. Itu hanya akan mengganggu semua orang. Lebih baik anak sialan ini diam saja. Xiao Xiao menyuruh karakter utama kita untuk tidak khawatir, bahwa jika dia memanggil polisi, dia akan mengatakan bahwa si brengsek ini mengganggunya dan memprovokasi kejadian tersebut sehingga dia melakukan ini. Si bodoh itu, bagaimanapun, ada di tengah-tengah. Aku akan menelepon polisi. Mereka akan memeriksa kamera dan semua orang di sini akan menanggung akibatnya. Apa ini? Tapi di latar belakang, ada seorang pria memegang parang mengatakan bahwa istrinya yang sialan sedang bermain dengan seseorang. Oh men, lebih baik biarkan dia masuk karena dia akan menghabisi semua orang. Sekarang Jiang Yu ada di tanah memohon untuk diampuni dan wow, sudah ada satu orang yang terkena sabetan pertama di lehernya. Dalam hal ini, sang protagonis menerima 2 pilihan. Opsi 1 adalah melarikan diri bersama Xiao Xiao dan mendapatkan 300 uang tunai, tidak ada yang istimewa. Opsi 2 adalah menghentikan pelaku kriminal, mendapatkan 5 poin dalam penampilan, dan juga kemampuan untuk menjadi, pemijat payudara. Rupanya, ini benar-benar sistem gigolo di mana dia hanya mendapatkan keterampilan yang berhubungan dengan membuat wanita lebih bahagia. Satu-satunya alasan sang protagonis tidak ingin menghentikan kejahatan itu adalah karena dia akan menyelamatkan Jian Yu. Namun, yang lebih penting adalah keterampilan inilah yang dia butuhkan. Segera, dia mengaktifkan kartu peningkatan yang dia dapatkan dari menampar pria tadi. Karena dia harus menghentikan seorang pencuri, dia memutuskan untuk mengerahkan semuanya ke kekuatan dan seketika merasakan otot-ototnya menjadi sangat kuat secara aneh. Saat pria itu mendekat, dia mengantisipasi dan memberinya satu hantaman tepat di mulut, membuat pria itu menabrak dinding. Baik Xiao Xiao maupun si beta malang terkesan, ingin tahu bagaimana dia melakukan itu. Semua orang di pesta ingin tahu siapa orang jagoan yang mengalahkan pria ini dalam satu pukulan. Petugas polisi bahkan berterima kasih kepada sang protagonis, mengatakan dia benar-benar seorang pahlawan. Jika bukan karena dia terlibat, situasinya bisa jauh lebih buruk. Namun, jelas bahwa Jiang Yu ingin menderita lebih banyak dalam hidup ini, bukan? Dia datang melapor ke polisi bahwa orang ini memukulnya. Dia memiliki kecenderungan kekerasan dan tidak boleh ditipu. Namun, petugas menoleh ke orang-orang bertanya apakah itu benar. Dan saat itu juga, gadis garang itu datang untuk menghancurkan hidup si peselingkuh selamanya. Dia mengatakan bahwa itu tidak benar, bahwa pria ini ingin menipunya, memaksakan pernikahan, masalah keluarga. Petugas itu seperti, wow, saya mengerti, saya mengerti. Sementara itu, sang protagonis menyadari dia benar-benar menjelaskan seluruh cerita dan berterima kasih padanya, mengatakan dia tidak akan pernah membiarkan Jian Yu melakukan apapun padanya lagi. Kemudian, petugas memperingatkan bahwa mereka tidak di sana untuk mendiskusikan situasi emosional. Krisis telah diselesaikan, mereka pergi. Jian Yu ingin bersikeras sementara sang protagonis menyadari pria brengsek ini benar-benar tidak menyerah dan tidak memiliki penyesalan. Dia ingin memeriksa kamera, lalu dia melihat hal tentang kartu nasib buruk. Oh men, dia melempar nasib buruk kepada orang-orang. Saat itu, ponselnya berdering dan mereka memberitahunya bahwa sepertinya seseorang berhasil menarik 200.000 dari rekening banknya. Dia langsung kaget dan berkata bukan dia. Kemanapun Wah itu pergi, Wah itu harus ditemukan kembali. Dalam hal ini, seorang wanita berlari masuk berteriak dengan putus asa mengatakan bahwa seseorang mencoba memindahkan mobilnya dan menabrak pohon. Apa ini? Kartu nasib buruk itu benar-benar kejam. Anak itu bergegas keluar dengan panik untuk melihat apa yang terjadi. Xiao Xiao menganggapnya sebagai kebetulan yang luar biasa sementara sang protagonis mengatakan padanya bahwa orang kejam selalu menderita dalam hidup ini. Saya akan katakan bahwa orang jujur juga menderita. Dunia ini tidak adil kawan. Sayangnya, hanya karena kamu pergi ke ruangan itu dengan bokong berbentuk bulan itu, kamu pikir semua orang memiliki kehidupan yang baik ini. Sialan. Dan disinilah dia. Benar, dia mengatakan bahwa kakak perempuannya akan harus memeriksa apakah dia terluka dalam pertarungan ini. Dan kemudian dia bertanya apakah pria itu keberatan. Kau tahu bahwa dia memiliki tunangan seperti itu. Sang protagonis bilang tidak. Dia hanya terkejut bahwa pria itu benar-benar bertingkah seperti ini. Dia menjelaskan bahwa kakeknya sangat sakit dan untuk mencari kedamaian, dia tidak punya pilihan selain menikahi pria ini karena keluarganya punya uang. Namun, saat itulah dia tahu bahwa pria ini juga menyukai pria dan terlibat dengan temannya. Sang protagonis menyuruhnya untuk tidak khawatir bahwa dia tidak perlu menderita lagi. Dia merasa
merasa luar biasa bahwa dia benar-benar tidak peduli dengan hubungan ini. Ah, menurutmu kenapa dia tidak peduli? Hah? Apa yang dia inginkan darimu, putriku? Kemudian, dia menariknya mendekat dan bersandar di sandaran dagu, memberitahunya untuk tidak khawatir, bahwa dia akan menjaganya. Keesokan harinya, para pelayan malang harus merapikan seluruh ruangan dan tak lama kemudian, anak kita berada di restoran. Salah satu temannya memposting di grup sekolah bahwa dia sedang berulang tahun dan mendapat jam tangan besar. Anak kita merasa ini menarik dan tiba-tiba meminta untuk meminjam kaki Xiao-Xiao untuk ulang tahunnya. Dia sedikit bingung ingin tahu apakah itu ulang tahun. Dia bilang bukan begitu, tapi berikan saja kaki itu padanya. Wanita. Dia bilang tidak apa-apa, lalu mulai berpose begini, berpose begitu, berpose ke sana. Tuhanku, kenapa dia menginjak roti panggangnya? Saya pikir artisnya sedikit terbawa suasana. Kawan, jauhkan preferensi pribadimu dari cerita, tolong. Sang protagonis mengambil foto segalanya sambil berpikir tidak apa-apa. Di usia 18 tahun, dia tidak mendapatkan mobil, tetapi kecepatan mesin ini tidak ada bandingannya. Dia mengirimkannya ke grup teman-temannya dan mereka semua kaget. Wah, ada beberapa orang di sana yang mendapat rumah, yang lain mendapat mobil. Satu mendapat RTX 5090 dan mereka semua lebih memilih seorang wanita. Bukan tanpa alasan, tapi 5090 itu kuat, kawan. Tak lama kemudian, dia tiba di dealer mobil. Lanjutkan, sialan. Tunjukkan semuanya. Dia sudah di sana. Lihat sini, ada yang itu, ada yang di sana. Namun, seperti biasa, ada pria tua pendek botak dengan gadis seksi di sampingnya ingin menunjukkan bahwa dia punya uang. Bahkan gadis itu ragu-ragu mengatakan bahwa membeli mobil seperti ini akan terlalu serius. Namun, dia berkata, gadis, aku akan menjemputmu setiap hari saat kamu mulai rekaman dan kamu harus merasa nyaman. Gadis dengan gaun pendek itu, bagaimanapun, mengatakan itu tidak perlu. Dia hanya ingin menjadi pemeran utama protagonis dalam cerita dan berjanji dia akan bekerja dengan rajin. Seluruh diskusi ini berlangsung saat sang protagonis tiba dan mendengar semuanya. Dia mengenalinya sebagai gadis garang bernama Suan yang dalam beberapa tahun akan menjadi salah satu dewi hiburan. Rupanya, itu adalah hiburan yang unik, ya, karena dia menjadi terkenal karena serangkaian foto di tepi kolam renang. Si sarang burung kecil di sana mengatakan dia bisa memilih mobil manapun yang dia inginkan dan kemudian mereka akan pergi minum-minum. Namun, gadis itu sepertinya ingin melarikan diri dari pria tua itu mengatakan dia punya pertemuan dengan perusahaan dan harus pergi. Namun, pria dengan masuk ala Vegeta memperingatkannya bahwa lebih baik dia ikut dengannya. Jika tidak, investasi padanya tidak akan dibuat dan dia harus tahu bahwa jika dia tidak menerimanya, dia akan dicoret dari daftar industri. Wah, namun, gadis itu tangguh. Dia mengatakan bahwa apapun yang dikatakan Tuan Huang, dia tidak akan menyerah dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Wah, itu jarang, ya? Dia melawan paman botak itu. Sang protagonis bahkan mengaktifkan misi kecil di sana. Dia jelas harus mengeluarkannya dari situasi itu dan membuatnya menandatangani kontrak. Dengan begitu, dia akan menerima hal-hal khusus. Sang protagonis tahu bahwa cara termudah adalah agar dia menyadari bahwa dia mampu secara finansial. Di sana, dia meminta untuk melihat kondisi untuk membeli LaFerrari. Pasti LaFerrari itu, pastilah itu, kan? Wanita itu mengatakan itu model terbatas. Dia harus melalui beberapa tes sebelum menjadi VIP hanya untuk bisa membeli ini. Dia bertanya apakah dia tidak memenuhi syarat. Dia mengatakan bahwa jika dia benar-benar menginginkan, itu tidak mustahil. Dia bertanya apa syaratnya dan dia mengatakan bahwa daftar tunggu cukup panjang. Kebanyakan orang tidak ingin meninggalkan uang mereka di sana, jadi terkadang ada beberapa tempat yang bisa dia ambil alih. Dia bilang tidak apa-apa, dia di sana untuk membeli langsung. Gadis itu terbelalak. Pria tua itu terkejut sementara yang disebut Suan sudah tertarik. Bahkan bos Suan yang suka bermain sebagai orang kaya pun tidak akan memiliki keberanian seperti itu. Wanita itu mencoba menjelaskan bahwa dia mungkin tidak memahami nilainya. Itu 50 juta yuan, sekitar 7 juta dolar. Namun, dia hanya mengatakan bahwa itu jumlah yang dapat diterima. Tiba-tiba, Qin Fen muncul lagi mengatakan dia mendengar seseorang akan membeli LaFerrari dan datang untuk melihat siapa itu. Dia tidak membayangkan itu adalah pria kita. Sang protagonis adalah pencipta aura dunia uang, bukan? Dia adalah San Jinwoo dari kartu kredit. Dia dengan santai berkata, ya, saya tiba di Shanghai kemarin. Saya, tanpa mobil, jadi saya datang untuk membeli satu di sini dengan santai. Qin Fen sedikit bingung. Boom, dengan santai itu tidak. Jelas, kamu sedang pamer. Dalam hal ini, pria berdasi bertanya pada Qin apakah dia temannya. Baginya untuk mengatakan dia bertemu Jian Cheng kemarin, dia sedang membeli jam tangan 18 juta. Sungguh, dia bisa percaya bahwa dia punya uang. Pria tua itu melihat dia memiliki jam tangan besar di lengannya. Yakin setidaknya dia punya uang tunai. Dia sudah berterima kasih kepada anak laki-laki itu karena memilih mereka dan mengatakan bahwa dengan jam tangan seperti itu di lengannya, uang pasti bukan masalah. Sementara itu, pria tua itu melihat ke samping dan yang disebut Suan sudah gelisah. Dia belum pernah melihat generasi kedua orang kaya menghabiskan begitu banyak uang dengan begitu santai. Qin Fen yakin, bagi anak itu menghabiskan begitu banyak, dia pasti telah menghabiskan ratusan juta atau bahkan lebih. Dalam hal ini, pria botak itu berkata, hei, berhentilah menatap anak itu di sana. Pergi tanda tangani kontrak itu sekarang. Aku akan membelikan mobil untukmu. Kamu akan bahagia. Namun, dia terus menolak mengatakan dia punya pertemuan tertentu untuk dihadiri. Tapi kemudian, pria tua itu menyerbu keluar dengan marah mengatakan dia lelah mengobrol dengannya. Lebih baik dia bersiap untuk masuk daftar hitam semua perusahaan. Sebelum dia bisa bereaksi, seseorang memanggilnya. Entah dari mana, itu sang protagonis, kan? Mengatakan dia mendengar percakapan tentang investasi yang dia lewatkan. Dia tidak perlu khawatir. Jika pria tua itu tidak berinvestasi, dia akan melakukannya. Kasihan dia sedikit bingung, kan? Dia bahkan tidak tahu siapa pria itu. Saya akan takut. Setidaknya dia yakin
yakin bahwa secara finansial, pria ini bisa menandingi presiden. Uang. Di sisi lain, dia sama sekali tidak mau tidur dengan siapapun. Gadis malang itu mengatakan itu, tapi dia sangat bersemangat melompat-lompat meminta WeChat anak kita mengatakan mereka akan berbicara besok. Dia bilang itu baik-baik saja dan dengan itu, mereka bertukar kontak. Dalam hal ini, sang protagonis ingin tahu kapan dia akan mendapatkan mobilnya dan pria tua itu mengatakan itu akan memakan waktu setidaknya 1 tahun. Itu adalah minimumnya. Si bodoh Jiang Cheng memperjelas bahwa dia orang miskin yang baru saja menghasilkan uang, tidak tahu bahwa mobil sialan ini akan memakan waktu lama. Sekarang semuanya bengkok di sana menyadari bahwa dia akan terlantar. Tapi dalam hal ini, Qin Fen ini yang masih saya curigai mengatakan akan ada pameran merek asing impor dan mereka bisa pergi memeriksanya bersama-sama. Malam itu, Xiao datang dengan berpakaian rapi terlihat seperti hadiah Natal. Gadis, mengapa kamu mengenakan begitu banyak pakaian acak? Kamu terlihat seperti boneka RPG. Dia membawanya ke meja dan secara teori, itu adalah makanan paling mahal yang tersedia. Namun, pria tangguh itu mengatakan bahwa satu-satunya hal yang ingin dia makan terbungkus di sana. Dia meminta istirahat dan tiba-tiba memberinya ciuman di pipi. Tapi pada saat itu, Jiang Chen menunjukkan keberaniannya. Dia duduk dan segera berbicara tentang wanita lain, ingin tahu apakah dia mengenal Suan ini. Dia memberitahu Xiao Xiao bahwa dia adalah seorang artis yang bekerja di perusahaan yang sama dengannya. Tapi secara kebetulan, apakah dia menyukainya? Sang protagonis mengatakan tidak seperti itu. Dia hanya melihat potensi pada gadis itu. Apa pendapatnya tentang dia? Xiao Xiao akhirnya terlihat lebih manis dari sudut yang lebih konservatif, mengatakan bahwa perusahaan tidak terlalu memperhatikan, tetapi dia memiliki peluang bagus untuk berkembang. Oh, wow. Dan dia bahkan memberitahu anak kita bahwa dia tidak perlu menyembunyikannya. Jika dia menyukainya, dia bahkan bisa membantu. Dia tidak keberatan. Dia, bagaimanapun, dengan lembut menyuruhnya untuk berhenti bersikap bodoh. Selain itu, dia ingin memperlakukannya dengan baik. Xiao Xiao ingin tahu, mencari untuk berinvestasi pada wanita ini. Dia berkata, iya, dia ingin menanamkan dana ke proyeknya. Xiao Xiao mengatakan bahwa tidak hanya dia harus membayar penalti, tetapi dia juga harus membuat perusahaannya sendiri. Dan sebagai protagonis yang baik, dia sudah ingin mempekerjakan Xiao Xiao dan membiarkannya menangani segalanya. Dia tahu bahwa karena dia memiliki cukup uang untuk mendukung perusahaan dengan sistem, dia hanya perlu menempatkan seseorang yang berbakat di posisi penanggung jawab dan semuanya akan baik-baik saja. Namun, Xiao Xiao mengatakan dia tidak ingin menjadi pemegang saham. Tidak, dia hanya ingin gaji normal dan itu sudah cukup. Dia hanya akan mengelola operasi. Dan kemudian, bagaimanapun, dia mengatakan bahwa tidak mungkin dia akan mengurus segalanya dan tidak mendapatkan saham. Dia akan bekerja keras dan menghasilkan uang. Kasihan dia, hanya seperti orang bodoh, penuh emosi, berpikir, dia menjadi malaikat. Sementara dia di sana dengan emosinya, ponselnya berdering. Pasti Wan Wan memanggil anak itu untuk beraksi. Dan sekarang keesokan harinya, gadis garang itu masuk ke mobil. Dia mengeluarkan benda itu dari bokongnya, dan anak kita sudah bertanya kemana mereka akan pergi. Ke Hotel Lujiazui dan kami tiba di restoran. Dia bertanya cerita macam apa yang akan mereka buat, jika itu sesuatu yang besar. Dia mengatakan itu drama yang luar biasa. Total investasi adalah 5 juta. Sang protagonis, bagaimanapun, tidak tampak terlalu tertarik. 5 juta tidak akan cukup untuk membuat sesuatu yang luar biasa hari ini. Dia menjelaskan bahwa itu produksi kecil dan biaya harus dikurangi. Selain itu, yang terpenting adalah ceritanya. Dia bertanya apakah dia ingin melihat naskahnya, tapi dia bilang tidak. Dia hanya di sana untuk mendiskusikan investasi. Dia merasa aneh bahwa dia bahkan tidak ingin melihat naskah ceritanya, tapi dia hanya mengatakan dia tertarik berinvestasi sekarang. Namun, dia punya satu syarat. Dia harus menandatangani kontrak eksklusivitas dengan perusahaannya. Dia mengatakan itu tidak masuk akal. Dia masih artis biasa-biasa saja, dan dia harus membayar penalti. Sang protagonis mengatakan itu bukan masalah, tapi Suan sudah berpikir bahwa apa yang dia inginkan adalah sesuatu yang lain. Dia bukan gadis lugu dan bodoh di dunia ini dan tahu betul bahwa dia ingin membunuh 2 burung dengan 1 batu. Dia mendapat aktris dan teman malam. Namun, dia menggelengkan kepala mengatakan tidak mungkin. Dia tetap setia selama bertahun-tahun ini dan dia tidak akan kehilangan itu sekarang. Di sana, dia ingin tahu perusahaan hiburan apa yang dia miliki. Dia bilang dia belum membuatnya, tapi segera akan siap. Selain itu, dia berbicara dengan Xiao Xiao yang mengungkapkan bahwa dia tidak terlalu dihargai di tempat dia bekerja. Sekarang si licik itu semua tersenyum, ingin tahu apa persyaratan khususnya. Persahabatan ada di 50. Sang protagonis tahu bahwa 50 pada dasarnya sama dengan menjadi orang asing. Jika dia meminta apa yang dia miliki yang terbaik, dia mungkin bahkan setuju. Tapi itu bukan karena dia mau, yang baginya tidak menyenangkan. Jadi, dalam hal ini, dia mengatakan bahwa jika dia seorang artis di perusahaannya, dia tidak akan memintanya untuk melakukan kontak yang tidak pantas. Tiba-tiba, gadis itu sudah terlalu bersemangat. Dengan persahabatan yang meningkat, dia ingin tahu apakah dia bisa memanggilnya bos. Dia bilang bos itu terlalu berlebihan dan menyuruhnya memanggilnya kakak besar. Percakapan berlanjut dan dia menyelesaikan misi mempekerjakannya dan dengan itu, menerima 20% saham dari perusahaan investasi bernama Heng Seng. Sistem mengatakan dia melakukan semua ini secara legal dan jika dia mau, dia bahkan bisa memeriksa file-filenya. Pria gila itu masih berpikir
bahwa sekarang setidaknya dia punya cara untuk menjelaskan kepada ayahnya bagaimana dia menjadi begitu kaya. Saya pikir menunjukkan dokumen tentang apa yang kamu beli tidak menjelaskan banyak, tapi itu tidak apa-apa. Namun, dia menelepon ayahnya, menceritakan kisah kecil itu, kan, bahwa dia berinvestasi di perusahaan ini, berkembang dan sekarang dia akan mendapatkan pendapatan bulanan lebih dari 600.000. Ibu ada di sana dengan hula hoop menyuruh pria tua itu bersiap bahwa anak itu akan melampauinya. Sementara itu, sang protagonis sudah ingin tahu apakah mereka menginginkan hadiah kecil yang akan dia bawa untuk keduanya. Namun, sekarang sedang tren dalam cerita bagi keluarga untuk bersikap baik dan mereka tidak meminta apapun. Dalam hal ini, sang protagonis mengajak Suan keluar. Kemudian dia bilang dia akan pergi kemanapun Sugar Daddy inginkan. Dia bilang dia hanya akan memeriksa beberapa barang dan dengan itu, mereka berada di toko jam tangan. Motonya adalah tidak ada yang membeli jam tangan mewah. Kamu hanya menyimpannya dengan aman untuk generasi berikutnya. Wah, orang kaya itu bodoh sekali. Anak kita tiba di sana. Seperti biasa, akan ada pria tua dengan gadis seksi lain di sisinya yang akan membangkitkan keinginan. Kan? Sepertinya seseorang mengenali Nona Suan yang mengatakan dia menemani teman yang datang untuk memeriksa jam tangan. Namun, teman dengan ikat kepala hijau itu berpikir dia bodoh. Ada banyak pria tampan di industri hiburan. Dia seharusnya tidak membuang waktu dengan pria seperti itu, melainkan bertemu orang kaya. Oh gadisku, stokingmu robek, putriku. Jelas, situasi keuanganmu tidak bagus. Si gila itu, gadis itu punya 78 teman dari masa lalu. Ada apa? Pejuang, bekerja, lembur. Selain itu, hanya 20% persahabatan dengan anak kita. Dalam hal ini, pria tua itu bertanya pada siapa junior ini dan dia bilang itu hanya gadis acak yang berpartisipasi dalam drama kecil yang tidak dikenal. Pria itu, bagaimanapun, memperkenalkan dirinya sebagai Wang Hai dan mengatakan dia investor di industri film, kan? Dan jika dia tertarik, dia hanya perlu mengambil kartunya. Suan, bagaimanapun, tahu bahwa gadis di latar belakang adalah aktris yang jauh di bawahnya. Namun, dia melakukannya dengan baik di industri karena dia menggunakan bagian tubuhnya yang lain untuk melakukan pekerjaan acting ini. Dia hanya berterima kasih atas kartu itu untuk menghindari percakapan dan pergi. Sementara itu, penjaga toko ingin tahu jam tangan seperti apa yang dicari anak kita. Ah, sang protagonis ada di toko untuk membelikan jam tangan untuk ibunya dan pria itu menawarkan satu seharga 380.000 yang menurutnya murah, yang setidaknya setengah juta. Ru itu hanya mendengarkan dari samping. Ingin tahu orang macam apa yang mengatakan bahwa 380.000 itu murah. Sementara itu, Suan di samping hanya menertawakan penderitaan si bodoh yang mencoba mempermalukannya. Sang protagonis bertanya apakah Suan menginginkan jam tangan, tapi dia bilang tidak, dia tidak punya uang untuk membeli. Jelas tidak. Dia mengucapkan kalimat yang sempurna bagi sistem untuk memberinya misi membelikan jam tangan untuknya. Dalam hal ini, dia sudah mengatakan bahwa jika dia mau, dia akan membelikan satu sebagai hadiah. Dia bilang tidak mungkin. Dia lebih suka menghasilkan uang dan membelinya sendiri. Sementara temannya melihat dari luar, berpikir bahwa gadis ini bodoh. Selain itu, pria ini mencoba pamer di depan semua orang. Dia mungkin akan melihat beberapa jam tangan dan pergi tanpa membeli apapun. Dalam hal ini, penjaga toko di sana meletakkan jam tangan di pergelangan tangan anak kita, yang katanya terlihat sangat tampan. Dia menyesuaikan di pergelangan tangannya dan dia bilang itu sempurna. Dia menyukainya dengan pas dan kencang. Kemudian pria ini di sini adalah orang aneh yang nyata. Hei, kamu yang aneh. Berhentilah dengan lelucon bolak-balik itu. Sang protagonis, bagaimanapun, menyadari bahwa persahabatan telah tumbuh. Yang satu ini juga sepertinya tidak cukup waras. Ya, dia memberitahu penjaga toko untuk menyiapkan keduanya. Pria itu sedikit kaget di sana, kan? Gadis yang sudah mengalahkan 6 tim sepak bola itu ketakutan di sana. Rupanya, si brengsek itu benar-benar bukan hanya mencoba pamer dan punya uang. Sementara itu, sang protagonis juga meminta Suan untuk melihat jam tangan wanita di sana. Dia seharusnya memilih dua. Pria itu menunjukkan satu di sana penuh berlian, mencolok seharga 150.000. Gadis itu memakainya di pergelangan tangannya, sudah terlihat terpukau. Dia mencoba rendah hati dan meminta satu yang harganya 380.000. Meski begitu, sang protagonis sudah menyuruhnya untuk menagih satu lagi di kartu. Dia ingin dua itu juga. Dia di sana kegirangan, menyentuh pergelangan tangannya dan berterima kasih padanya, tapi mengatakan dia tidak seharusnya berjalan-jalan dengan sesuatu yang begitu mahal. Dia menyuruhnya untuk tidak khawatir bahwa dia masih akan menghasilkan banyak uang untuknya. Namun, meski begitu, dia tidak ingin menerima dan mengatakan lebih baik jika dia memberikan keduanya kepada ibunya. Tapi dia bilang bahwa jam tangan di pergelangan tangannya hanya cocok untuk wanita muda. Mereka akan menertawakan ibunya jika dia keluar dengan sesuatu seperti itu. Dia bertanya apakah dia benar-benar akan menolak dan dia di sana, kan? Tidak tahu harus berkata apa, tapi bilang tidak apa-apa. Sungguh, dia adalah bos yang dermawan. Sementara itu, pria itu sudah membawa kartu di sana, mengatakan bahwa pembayaran telah disetujui dan bahwa marah sekali. Bagaimana bisa? Gadis kotor seperti Suan memiliki jam tangan yang lebih baik daripada miliknya di pergelangan tangannya? Jelas pria tua itu ragu-ragu di sana, kan? Dia meminta model yang dia tahu tidak ada dan sudah pergi. Dia bilang sayang sekali itu tidak tersedia. Mereka akan kembali nanti. Penjual bertanya apakah Nona Linru ingin meninggalkan reservasi, ingin melihat yang lain, tapi jelas dia juga. Ternyata dia nggak punya uang dan cuma bilang bakal bicara nanti. Sementara itu, si protagonis menyelesaikan misi dan dapat cashback 3 kali lipat. Wah, anak ini beneran bakal belanja gila-gilaan. Kita pergi
pergi ke toko tas dan polanya sama saja, kan? Begitu sampai, lihat-lihat, lalu bilang, aku ambil yang ini. Kasir ceweknya langsung terkesan dan bilang kalau sekarang mereka jadi pelanggan VIP. Pelanggan yang berharga. Si licik itu gemetaran. Tapi saat malam tiba, kita sampai di rumah Suan yang jelas-jelas menawarkan sesuatu, kan? Dia tanya apa dia mau segelas air. Namun, dia malah main cantik dan bilang kalau bahaya naik ke atas karena sesuatu bisa saja terjadi. Wah, dan dia beneran pergi begitu saja sambil berterima kasih. Ah, itu taktik si antagonis, kan? Dia bilang gak mau, lalu si cewek merasa kecewa dan ingin tahu apa dia beneran dia tertarik. Ada apa ini? Manis, posisi apa yang sedang kamu bayangkan? Ya ampun, artisnya, ayolah, tenang dulu sobat. Ini bukan lantai game. Kamu pikir lagi di Olimpiade? Sampai di rumah, pelayan sudah menunggu tuan muda kita, kan? Yang seperti biasa sedang berenang sementara si pelayan memegang handuk seperti orang bodoh. Dia terkesan karena selama bertahun-tahun dia bekerja di sana, jarang sekali ada orang yang menyewa kamar VIP lebih dari 2 hari. Tapi, dia sepertinya bakal menetap seminggu. Jelas saja pelayan itu harus memberikan pelayanan yang sempurna. Sementara itu, protagonis ingin tahu makanan unik dan spesial apa yang ada di sana. Dia bilang hotel itu punya makanan Cina, Italia, Prancis, Jepang, semuanya yang terbaik. Bahkan ada ikan mas spesial dengan truffle dari antah berantah. Dia berterima kasih, sepertinya mau itu, tapi juga minta dipijat, kan? Dan inilah saatnya. Aku sudah takut duluan. Anak ini selalu pakai celana dalam dengan gambar burung yang aneh-aneh. Dan si malang itu mengira pijatannya bakal santai, tapi dia malah dibuat tak berdaya oleh gravitasi. Selain itu, sepertinya ada aromaterapi juga dan dia terkesan. Sementara temannya bicara agar dia duduk dan rileks saja. Sepertinya si protagonis bingung, ingin tahu apakah ini bagian dari paket atau ada sesuatu yang lebih. Oh, wow, aku rasa aku tahu seberapa lengkap layanannya, kan? Tapi dia bilang akan menunggunya besok karena dia akan mengantarnya ke pameran mobil. Aku rasa itu hal yang normal karena dia berpikir imajinasinya sudah terlalu jauh. Keesokan harinya kita berada di acara mobil, dan demi Tuhan, protagonis kita memakai gaya paling mengerikan yang pernah kulihat. Dasi macam apa itu? Dan sepertinya si Chen Fan ini, si pirang yang gak peka yang bareng protagonis, gak muncul di menit-menit terakhir. Namun, dia gak butuh orang itu buat menghabiskan uang, jadi dia bakal cek semuanya sendiri. Masalahnya, mobil-mobil di sana agak di bawah ekspektasinya. Yang paling mahal sejauh ini cuma 2,2 juta. Tapi kemudian, dia melihat kerumunan berkumpul di sekitar sebuah mobil dan memutuskan untuk melihatnya. Namun, saat sampai di sana, yang sebenarnya menarik perhatian adalah Jo Ying, cewek dari pesawat itu. Tunggu, bukankah dia cewek lugu di kelas yang fokus belajar? Sedang apa dia di sana? Dan jelas ada seorang sim di sana, kan? Yang ingin tahu kapan jam kerjanya selesai dan mengajak kencan. Tapi temannya di sebelah bilang jangan menghubunginya karena dia merasa dirinya terlalu berkelas untuk orang-orang di sana. Jo Ying agak ragu bagaimana harus merespon saat protagonis muncul. Ah, ternyata teman-teman sekolahnya. Dan dia ingin tahu pertemuan sekolah macam apa ini sampai nggak ada yang mengundangnya. Salah satu cowok bilang dia nggak menyangka protagonis bakal datang, dan protagonis tanya apa dia dilarang datang. Beneran deh, salah satu dari mereka berpikir mereka sengaja pakai grup lain supaya dia nggak tahu. Jadi, apa yang dia lakukan? Di sana, cowok-cowok itu berbisik di samping sementara para cewek ingin tahu apa yang terjadi. Belum lama sejak mereka terakhir bertemu, tapi dia sudah terlihat makin tampan. Apa dia ke Shanghai buat operasi plastik? Si malang itu menyinggung soal rambut hijau dan bilang anak itu terlihat lebih keren, tapi tetap nggak sebanding dengannya. Jang tertawa dan bertanya, kan, apa yang kalian semua lakukan di sini? Apa mereka datang buat beli mobil? Cewek dengan gaun badut itu bilang gak mungkin. Mana ada uang buat itu? Mereka cuma berpapasan dengan teman di pintu dan datang buat foto-foto. Ini karena mereka tahu kalau Jo Ying, teman sekelas mereka, ada di sana. Jadi semuanya tertarik. Lalu protagonis melihat sesuatu yang mengesankan. Temannya yang baru lulus sudah punya 30 teman lama. Terlebih lagi, tingkat pertemanannya ada di angka 90. Artinya itu bakal mudah. Teman berambut ungu cuma punya 2 teman lama dan tingkat pertemanannya di angka 75. Wah, tapi dia kelihatan seperti 85. Astaga, metrik di sini beneran kacau. Aku bilang sih dia sekitar 60 atau mungkin dia menyembunyikan sesuatu yang spesial, siapa tahu. Protagonis, bagaimanapun, ingin tahu kenapa tingkat pertemanan cewek-cewek ini sangat tinggi. Mereka bahkan gak suka padanya, apalagi bicara dengannya di kelas. Cewek berambut oranye ingin tahu dia lagi halusinasi apa, dan sedang apa di sana. Sementara itu, protagonis kita mengabaikan segalanya dan menyapa Jo Ying, bilang kalau dia terlihat lebih cantik daripada hari itu. Jo Ying mendekat dan ingin tahu, apa dia datang buat melihat mobil juga. Dia bilangnya, dia mau beli satu. Teman di sebelahnya langsung menyuruhnya bangun ke realita. Dia, yang biasanya naik skuter listrik ke sekolah, bicara soal beli mobil seperti itu, cowok itu mulai menyebutkan harga berbagai mobil, dan protagonis memberinya selamat, kan? Bilang kalau ketua kelas beneran tahu banyak soal supercar. Sayang sekali dia nggak beli satu pun. Wah, protagonis, itu kasar sekali, kan? Dia menghina cowok itu begitu saja. Bahkan Jo Ying meminta mereka menjauh dari sana. Sial, dia mengganggu pekerjaan para cewek. Mereka membuat kerumunan jadi berisik. Duh, tiba-tiba, dia memegang wajahnya dan bilang dia kesini cari mobil karena keluarganya bilang itu hadiah karena dia dapat nilai bagus di ujian universitas. Jo Ying, agak aneh, menyuruhnya tanya ke wanita lain karena dia nggak paham soal mobil. Namun, anak itu nggak bisa dihentikan, kan? Dia bilang dia merasa lebih baik belajar segalanya bersama Jo Ying. Jang mencoba membantu si cewek dengan bilang, ayolah sobat, dia kan sudah bilang nggak paham, kan? Atau kamu cuma di sini mau ngobrol sama si Dewi? Cowok itu menyuruh Jang berhenti ikut campur. Dia juga cuma jadi pengganggu. Tapi kemudian protagonis bertanya, jika dia beli mobil
mobilnya, apakah modelnya ikut juga? Zhou Ying tertawa dan menyuruhnya berhenti bercanda, dan temannya bilang hal yang sama, kan? Seolah dia punya uang saja. Tiba-tiba manajernya datang dan memperingatkan kalau dia nggak dibayar 2.000 sehari. Cuma buat ngobrol sama teman. Kasihan, dia kena semprot. Protagonis masih bilang, wah, Zudong, kamu ngobrol sama dia dan malah bikin dia susah di tempat kerja. Nggak tanggung jawab banget. Lalu, protagonis bilang ke dealer kalau mobilnya nggak terlalu bagus, tapi modelnya bikin kelihatan oke, dan dia ingin tahu apa cewek itu ikut paketnya. Langsung saja si bos mengecek jam tangannya dan bilang ke anak itu kalau kendaraannya pasti datang dengan cat pelindung film. Aku nggak tahu apa makna ganda di sini, tapi anak kita bilang gesek saja ke kartu kalau begitu. Teman-teman sekolahnya ingin tahu apa dia sudah gila dan mau mempermalukan diri sendiri, seolah dia punya 8 juta buat dihamburkan. Dan si kolektor di sana, jelas saja, sudah sangat bersemangat dan gemetaran. Lalu Li Shudong memberitahu Jiang Cheng untuk berhenti sombong. Dia bakal berakhir mempermalukan diri sendiri di sini dan membuat Zhou Ying kehilangan pekerjaan. Namun, protagonis bilang dia beli mobil itu justru karena Zhou Ying. Dialah yang akan mendapat keuntungan, dan si bos setuju. Kalau anak itu beneran beli, komisinya buat Zhou Ying. Wah, tingkat pertemanannya sudah di angka 82, kan? Segalanya meningkat cepat. Dan Zudong ingin tahu apa anak itu bakal mencoba trik legendaris seperti, waduh, kartuku diblokir, aku telepon seseorang dulu, lalu menghilang. Namun, protagonis cuma menyuruh si bos buat segera gesek kartunya karena dia sedang buru-buru. Dengan itu, transaksi selesai, dan cowok itu sudah memuji-muji si anak sambil bilang bakal menyiapkan berkasnya sekarang dan meminta Zhou Ying untuk melayani si anak. Zudong bingung, bagaimana bisa cowok ini tiba-tiba mengeluarkan 8 juta begitu saja? Si rambut hijau nggak percaya. Ternyata anak ini cuma rendah hati di sekolah, dan cewek lainnya sudah punya tingkat pertemanan 95. Sebentar lagi dia pasti harus ke kamar mandi buat ganti baju. Dia menawarkan diri untuk ikut di mobil, tapi si rambut ungu bilang itu mobil 2 kursi, kan? Nggak ada tempat buat dia. Namun, cewek 95 itu bilang kalau Zhou Ying harus kembali kerja dan menjual lebih banyak mobil. Protagonis, bagaimanapun, mencoba memahami kenapa pertemanannya dengan cewek ini terus naik. Dia beneran aneh. Dan dalam kesempatan itu, dia menyindirnya dengan bilang kalau cuma Zhou Ying yang bakal terlihat cantik di mobil itu. Lalu, si cewek berkomentar kalau dia dengar protagonis putus dengan Xiao Jia. Sepertinya Zhou Ying lah yang merebutnya. Rencananya sekarang adalah membuat mereka merasa nggak nyaman. Zhou Ying, bagaimanapun, sepertinya tertarik dengan info ini, kan? Dia pikir protagonis masih sama Xiao Jia, dan dia mengelak dengan bilang kalau putusnya dia dengan Xiao Jia nggak ada hubungannya dengan Zhou Ying, meski dia mengakui semua cowok bakal gila karenanya. Lalu, temannya menyadari jam tangannya, kan? Dan bilang ada yang salah. Apa dia cuma pura-pura pas di sekolah? Protagonis bilang dia menjalani hidup yang tenang, tapi sekarang setelah lulus sekolah, orang tuanya memutuskan untuk memberinya hadiah, dan dia nggak bisa menolak. Lalu, Zudu memberitahu grup itu kalau lebih baik mereka pergi saja, kan? Gak ada lagi yang bisa dilihat di sana. Namun, cewek nakal itu memaksa, kan? Si cewek 95 itu mengajaknya makan malam nanti. Protagonis menolak dan bilang mereka bisa bicara nanti saat dia di Hongcheng. Dia sangat bersemangat dan bilang kalau protagonis punya nomornya dan tinggal telepon saja. Rupanya, itu kota tempat tinggalnya dulu, kan? Yang mungkin gak seharusnya dia datangi lagi. Wah, protagonis, bagaimanapun, menyuruh Zhou Ying untuk kembali bekerja, dan dia bakal lihat-lihat sekitar. Dia berterima kasih sementara protagonis memintanya jangan terlalu sungkan karena mereka tetap teman sekelas. Tiba-tiba, dia melewati sebuah mobil merah, dan cewek lain datang dengan sangat tertarik ingin menjual juga. Kok bisa? Si anak sudah membayangkan dirinya di dalam bersama Xiao Xiao. Dia beneran aneh. Cowok ini juga. Aku bilang kan dia punya jiwa yang unik. Wanita itu menjelaskan. Kalau harganya 9,5 juta, tapi dia mulai mencoba taktik penjualan dengan bilang kalau dia bakal dapat perawatan entah berapa tahun. Terserahlah. Tapi dia cuma menyuruhnya gesek ke kartu. Selain itu, dia ingin upacara pengiriman, kan? Mungkin mau mengirimkannya ke Xiao Xiao dengan cara yang luar biasa. Wanita itu bilang itu hal kecil. Tentu saja, dia bisa memilih semua yang dia inginkan, dan pengirimannya bakal persis seperti rencananya. Saat mereka berdua bicara, tiba-tiba ada cewek yang sedang melakukan siaran langsung di mobil. Dia bilang sesuatu yang berkilau di mobil merah itu benar-benar memancarkan pesona feminin dan bertanya apa ada penonton di live yang tertarik membelinya. Para cowok di live bilang mobilnya nggak secantik itu, tapi dia bersikeras kalau cewek manapun yang naik ini bakal jatuh cinta. Tiba-tiba, dia memasukkan anak kita ke siarannya dan bilang mereka bisa mempercayainya. Cowok ini membelinya dan pasti bakal sukses. Kalau mereka beri 3.000 like, dia bakal mewawancarainya, dan dia bakal berbagi apa pendapatnya soal mobil itu. Wah, namun, si penjual datang untuk bertanya, kan? Apa dia di sana mau beli atau cuma mau jadi pengganggu? Kasihan dia kena semprot dan kebingungan, kan? Tapi, aku cuma datang buat lihat-lihat. Ada apa? Penjual itu lalu memintanya jangan terlalu dekat atau buktikan kalau dia punya cukup dana buat beli mobil itu. Cewek itu agak bingung dan bilang dia melihat anak ini masuk ke mobil dan semuanya. Dan si cewek menjelaskan, kan? Kalau dia yang membelinya. Makanya begitu. Di live, para penonton kasihan pada si cewek bermakuk badut itu sementara Zhou Ying berpikir kalau dia gak percaya protagonis beneran menghabiskan 20 juta begitu saja entah dari mana. 2 jam kemudian, protagonis kita meregangkan tubuh. Akhirnya, semua berkas sudah ditandatangani, dan cowok itu menyerahkan kuncinya. Sistemnya, bagaimanapun, bahkan sudah memilihkan plat nomornya. Langsung saja, cowok itu sampai di sana mengantarkan platnya. Sudah terpasang, dan bahkan penjualnya agak bingung dan terkejut kalau platnya masih punya inisial JC, kan? Jiang Cheng, si brengsek ini punya uang dan pengaruh. Protagonis bilang itu bukan hal spesial. Dia sudah memesan plat itu jauh-jauh hari, dan begitulah. Namun, si penjual nggak suka itu. Dia tahu
tahu anak ini mencoba menyembunyikan pengaruhnya dan menganggapnya bodoh. Tapi dia menjawab kalau beneran luar biasa dia sudah merencanakan sebelumnya. Lalu, si anak dengan posisi tubuh aneh memanggil protagonis dan bilang semuanya sudah siap. Sementara si bos masih mencoba memahami siapa anak ini, dari keluarga mana dia berasal. Beberapa menit kemudian, Joe sampai di sana, kan? Berterima kasih pada anak kita buat hari ini. Karena mereka bertemu secara kebetulan, dia sudah selesai kerja. Bagaimana kalau makan malam? Dia baru saja mau setuju saat tiba-tiba dapat telepon. Itu dari si teman berambut hijau yang bilang dia diputuskan, dan kalau protagonis nggak datang bicara dengannya dan mengurusnya sekarang, dia bakal lompat ke sungai dan mati saat ini juga. Protagonis agak bingung. Tiba-tiba saja orang gila ini menelepon. Sial, dia juga rendah hati pada temannya. Dia bilang mereka bakal bertemu buat minum dan makan sesuatu nanti. Dia harus membantu temannya. Joe agak malu, bilang gak apa-apa. Dia selalu mengira si rambut hijau suka seseorang bernama Shuya. Beberapa saat kemudian, protagonis sampai di bar dan bertanya apa si brengsek itu masih mau lompat ke sungai. Sobat, suruh dia diam dan duduk supaya mereka bisa bicara. Lalu dia bilang, aku baru sadar kalau aku ini Sim, kawan. Bisa kamu percaya? Aku merasa sangat buruk. Dia selalu menyuruh-nyuruhku. Tapi aku pikir dia menyukaiku. Namun, begitu Lee Shudo memberinya perhatian, dia mencampakkanku. Protagonis menyuruhnya menjelaskan apa yang terjadi. Dan dia bilang dia mengikuti mereka berdua. Lalu melihat mereka bermesraan dan melakukan banyak hal yang menghancurkan hatinya. Ya ampun, gak ada sisa buat si beta. Protagonis bilang mereka bahkan belum memulai apapun dengan benar. Kan? Kenapa? Hatinya hancur sekali. Cowok itu terus menangis, tapi protagonis bilang lebih baik dia nggak usah dekat-dekat. Aku rasa itu cewek yang tadi ada di level 95. Itu karena si Malan Sudong bakal kena penyakit. Wah, protagonis bicaranya kejauhan. Temannya menyuruhnya menjelaskan, dan anak kita mengungkapkan kalau sepertinya hidup cewek itu berantakan. Yang dia katakan pada temannya hanyalah dia sudah bebas dari bom waktu. Temannya bilang dia paham, berterima kasih atas penghiburannya, dan mereka bersulang. Beberapa saat kemudian, dia naik taksi. Protagonis duduk di sana untuk mengirim pesan di mobil saat tiba-tiba seorang Chen Li muncul. 65 pasangan, kan? Sang artis ini sudah ingin meluncurkan rekor 1000 dalam sehari, dan si cewek bilang kalau ini mobil pacarnya. Jadi lebih baik dia angkat tangan dan menjauh, atau dia harus bayar ganti rugi. Namun, tiba-tiba saat dia melihatnya lebih dekat, entah dari mana dia agak bingung, bilang dia mabuk, dan protagonis mirip sekali dengan pacarnya. Aku rasa itu teknik merayu, kan? Protagonis, bagaimanapun, memberinya pelajaran, dengan bilang kalau sebaliknya, cewek itu sama sekali nggak mirip dengan pacarnya. Wah, tapi cewek ini sepertinya sangat putus asa sampai aku pikir dia mau mencuri ginjalnya. Itu sudah pasti. Tiba-tiba, dia bilang dia main PUBG dan tahu 10 cara berbeda buat menang. Apa dia mau main bersamanya? Protagonis sepertinya nggak terlalu tertarik, cuma bilang dia lebih suka Honor of Kings, kan? Pasti game lain. Dengan itu, si streamer datang bertanya apa dia yang minta jasa sopir. Dia bilang ya, kok bisa? Yang satu itu, kapitalisme nggak berhasil ya? Dia bilang dia bekerja sebagai streamer, tapi di waktu senggang, dia narik Uber, kan? Buat cari uang tambahan. Dan itu bahkan bukan Uber, tapi seperti sopir pengganti. Dia cuma menyetir mobilmu untukmu. Dan saat itu juga, dia di sana, kan? Memberitahu penonton live kalau dia terkesan. Gak pernah terbayang bakal menemukan Ferrari SF90 di sana. Langsung meregangkan badan, merebahkan diri di kap mesin. Sementara si cewek PUBG yang aneh bilang dia juga bisa menyetir dengan sangat baik. Protagonis, bagaimanapun, bilang dia nggak suka apapun yang gratis di hidup ini. Biasanya bakal rumit. Namun, yang dia ingin tahu adalah apa si streamer kapitalis ini bekerja keras. Kamu, tahu kan? Aku merasa kasihan padanya. Jika dia beneran tahu cara bawa supercar, dan dia bilang jangan khawatir, kalau dia pernah punya blog ulasan otomotif dan sudah menyetir banyak mobil sport. Sobat, cewek ini memberikan segalanya buat bertahan hidup. Seseorang tolonglah si malang ini, dan begitulah, 0 pasangan di masa lalu. Pasti si protagonis bakal gila. Namanya, Chow Ying-yin. Sudah di mobil, dia tanya apa dia boleh siaran langsung, dan protagonis bilang oke saja, kan? Tapi apa dia beneran kerja begini setiap hari? Dia menjelaskan kalau dia nggak selalu siaran langsung, tapi biasanya dia memang menyetir ke sana kemari. Di situ, dia sudah mengatur mobil buat merekamnya, mulai tancap gas. Protagonis selalu melihat nama live-nya adalah Chow Mei, dan dia pikir itu mengesankan karena dia punya 0 pasangan di masa lalu. Siapapun yang melihat bakal mengira dia tipe cewek gampangan. Dan di situ, dia melihat di live-nya, donatur terbesar cuma menyumbang 300, dan itu sangat menyedihkan. Dia lalu bertanya, kan, kamu di sana dengan lebih dari 10.000 penonton dan gak ada yang donasi. Sekarang jelas kenapa kamu harus kerja dan menyetir, kan? Bakal lebih mudah bagimu fokus menyetir saja, karena siaran langsung ini gak menghasilkan apa-apa. Wah, tapi kemudian, dia ingin menghina si cewek malang itu, bilang, kamu bokek, gak dapet duit sama sekali. Wah, kamu gagal jadi wanita. Bahkan pakai tubuhmu saja kamu nggak dapat duit. Apa yang bisa dilakukan cewek malang itu, kan? Dia bilang dia nggak jago dapat donasi. Aku bisa bilang kalau kamu sudah memamerkan segalanya di sana. Tapi oke lah, kan? Sepertinya menarik penonton yang pelit dan nggak punya duit. Kita tancap gas, kita sampai rumah, dia mengembalikan kuncinya, dan anak kita bilang dia beneran ahli menyetir. Semuanya sangat nyaman dan tenang, dan dia cuma berterima kasih, meminta ulasan yang bagus. Selain itu, dia ingin tahu jenis siaran langsung apa yang suka dia tonton. Dia bilang dia cuma nonton yang luar biasa saja, dan si cewek bertanya, kan? Apa dia termasuk
termasuk yang luar biasa. Jika iya, mungkin dia bisa memberi sedikit dukungan buat si malang ini, memberi sedikit dorongan pada peringkatnya. Dia menjawab kalau dia nggak tahu apa dia punya uang sebanyak itu di akunnya. Cewek itu, bagaimanapun, bilang kalau dia mau, dia bisa mengajaknya minum. Wah, bukannya dia tadi di angka 0 dan malah menawarkan diri seperti itu? Ada apa? Di sini, protagonis sepertinya paham kalau dia sedang membuat semacam drama di live-nya. Mungkin mau si cowok bayar tagihan dan kasih donasi lalu dia bakal pergi, kan? Tanpa melakukan apa-apa. Tapi baginya, cewek itu sedang berjalan seperti domba ke kandang macan. Dan di situ, dia sudah bertanya jenis air apa yang dia minati. Dia ingat kalau ini terdengar seperti percakapan normal dari jenis cerita tertentu dan sedang membayangkan hal-hal aneh di sana, kan? Jelas sekali, dia bakal jadi TV yang menyukai video ini. Anak-anak, kita selesai. Satu lagi si penghambur uang. Like video ini yang membantu Mamoru buat konten yang lebih mantap buat penontonnya. Aktifkan lonceng kecilnya dan aku cabut dulu.